Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti janji saya, hari ini adalah bacaan untuk kalian para Virgo. Sorry, hampir keceplosan Pisces gara-gara ya barusan baca-baca literasi gitu ya. Ini untuk kalian Virgo, untuk kita semua Virgo, karena saya juga Virgo, tentang Merkuri retrograde. Dan ini memang diminta oleh salah satu warga Virgo warga Virgo yang bilang coba tolong bacaannya tentang Merkuri retrograde. Sedangkan waktu itu masih jauh, masih panjang, karena Merkuri retrograde itu akan berlangsung di tanggal 22 April sampai dengan 15 Mei. So masih berapa hari lagi nih ya? Masih 3 hari lagi kali ya. Oke, so tapi memang biasanya untuk orang-orang yang super sensitif dampaknya jauh sebelumnya, dan setelah itu berakhir beberapa waktu masih terasa begitu ya. Untuk kalian yang bertanya-tanya apa itu Merkuri retrograde, gampang. Buka smartphone kalian, cari di Google, tulis Merkuri retrograde ya, yang terdekat ini yang tanggal 22 April, dan apa yang terjadi di situ. Memang sih literasinya berbahasa Inggris, tapi kan pakai Google Translate juga bisa ya. Tapi memang ini sebuah fenomena alam yang sedikit banyak mempengaruhi emosional seseorang. Untuk saya itu kebetulan sudah emosinya memang sedang teraduk-aduk, dan mungkin juga beberapa dari kalian para Virgo, karena menurut sensitivitas dari zodiak kita tuh nomor 5. Beneran, kita tuh cuma nomor 5 Virgo, dari 12 zodiak kita tuh cuma nomor 5. Jadi sensitifnya sebenarnya nggak terlalu dibandingin dengan rekan kalian yaitu Pisces. Oh, dia paling tinggi, paling sensitif secara emosional, jadi suka ngelangu, suka galau-galau, yaitu memang ciri-ciri mereka ya, ciri-cirinya Pisces. Tapi Virgo juga terimbas dengan adanya Merkuri retrograde, tapi tergantung kalian mau memanage itu atau tidak. Kalau saya pada saat sedang Merkuri retrograde kemudian saya galau, saya selalu kembali ke situ. Jadi kayak udahlah, ini Merkuri retrograde, nanti juga selesai gitu ya. So nggak usah terlalu dipusingin, tapi tentu saja bacaannya tetap saya buat. Oke. So sebelum dimulai saya semprot-semprot dulu ya. Kalian yang sudah ikut saya sejak lama, kalian tahu ini adalah positive mood spray yang cara pemakaiannya adalah semprot ke sekeliling kita ya, nggak usah banyak-banyak, dan jangan sampai tersemprot kena kulit kita, karena untuk yang sensitif pasti nanti bisa gatal-gatal. Ini adalah air destilasi dengan beberapa essence, itu ada tulisannya di sini ya. Kemudian di bawahnya tuh ada batu-batu ametis yang memang gunanya untuk sebagai clearance, mengclearkan energi-energi yang negatif yang biasanya terbawa ke dalam kehidupan kita dari luar gitu. Misalnya yang di luar tuh negatif-negatifnya banyak, terus ke bawah sampai akhirnya seringkali membuat kita juga kena gitu. Jadi itu untuk clearance. Untuk beberapa orang sangat berguna pada saat susah tidur. Jadi katanya kalau sebelum tidur disemprot ke ruangan, and then bisa tidur dengan nyenyak. Kemarin-kemarin saya tidak produksi lagi, tapi sudah agak lama saya tidak produksi, tapi kemarin waktu saya pulang ke Jakarta saya produksi lagi. Jadi sudah bisa dipesan ya. Harganya ini berisi 100 mili 100 mili ya. Harganya cuma 65.000. Bisa dipesan melalui WhatsApp. Kalau yang kayak topet atau apa ya, nantilah saya lagi
mau bikin tokonya. Jadi belum sampai ke situ, tapi nanti takutnya nanti produksinya itu yang susah, kan sayanya di Bali ya. Oke, anyway, my dear Virgo, lanjut aja kita ke bacaannya. Nanti kalau kelamaan protes lagi. Itu yang protes tuh keimbas Merkuri retrograde ya. Tapi itu udah lama banget sih. Jadi sebenarnya enggak, emang protes aja kali ya. Oke, anyway, tapi banyak yang bilang nggak usah dipusingin sama yang protes. Bagus sih, mendingan tetap aja bikin video untuk kalian-kalian yang memang mau nonton. Bener juga. Jadi yang masih mau nonton, terima kasih. Yang nggak mau nonton ya nggak usah nonton, susah amat ya. Oke, so ini berlangsung mungkin 15 menit aja ya, nggak panjang. Ini aja tadi iklannya aja udah 5 menit. Protes lagi, nggak lah ya. Semoga enggak. Semoga saya tidak bikin kalian tambah galau dengan adanya Merkuri retrograde. Oke, never mind. Sebentar lah. Oh, satu lagi. Kurang satu. Anyway. Satu. Yep. 7 kartu. Coba kita lihat bacaannya seperti apa. Ini yang akan terjadi pada periode Merkuri retrograde ya. Oke. Oh wow. Kartu pertama aja kelihatan nggak? Kartu pertama gonjang ganjing. Oh my god. Oke, never mind. Nggak apa-apa. Selanjutnya bagus. Selanjutnya lagi terbalik. Tidak. Oh wow, you're on the right. Oh good. Anyway, kita mulai aja bacaannya. Kartu pertamanya Virgo adalah The Tower. So, di periode Merkuri retrograde ini memang terjadi luar biasa perubahan besar-besaran, gonjang-ganjing apalagi. Kalau kalian galau nggak usah merasa sedih ya, my dear Virgo, karena mostly Virgo akan merasakan dampak dari Merkuri retrograde kali ini. Kenapa bisa demikian? Saya udah kulik di literasinya, karena ternyata Merkuri retrograde kali ini jatuh di Earth sign. Jatuh di Taurus, bulannya Taurus. Akibatnya apa? Kita sebagai sesama Earth sign atau elemen tanah itu bakalan terimbas juga. Ya, jadi memang Merkuri retrograde kali ini akan sangat sulit untuk kalian hadapi karena emosional kalian teraduk-aduk. Jadi ya jangan sampai salah langkah. Itu hanya emosi sesaat. Tenang aja, Merkuri retrograde cuma sampai tanggal 15 Mei. Tapi bersiaplah menghadapi segala perubahan besar-besaran yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Kalau perubahan itu menuju arah yang baik, kan nggak apa-apa, ya kan? Yang namanya sesuatu perubahan pasti akan memberikan dampak. Pasti akan ada runtutannya, nggak cuma berubah and then that's it, nggak. Ada hal yang mengiringinya. Nah, itu yang harus kalian atau kita semua para Virgo menyadarinya, bahwa Merkuri retrograde itu memang sedikit banyak mendelay atau menghentikan atau menunda apa saja yang menjadi keinginan kita atau fokus kita. Bahkan bisa menjungkir balikan secara emosional nih dengan adanya The Tower moment. Dan ia akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupannya Virgo. Hopefully, perubahan besar-besaran itu memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Amin. Oke? Selanjutnya, kenapa saya bilang tadi hopefully positif? Karena kartu selanjutnya bagus. Kartu selanjutnya adalah Six of Wands. Six of Wands ini adalah sebuah pergerakan menuju kesuksesan. Jadi yang terjadi setelah perubahan itu adalah jalan menuju sebuah kesuksesan. Oke, perubahannya mungkin gak enak. Oke, perubahannya mungkin terasa sangat emosional, menguras energi, menguras emosi kalian. Bahkan mungkin beberapa dari kalian bisa menangis tanpa sebab.
ya, karena emosinya teraduk-aduk. Tapi itu adalah jalan menuju sesuatu hal yang luar biasa dan kesuksesan yang luar biasa yang akan kalian dapatkan di depan sana. Oke, so di depan sana. Jadi bertahan ya, Virgo, bertahan. Saya memberikan bacaan ini tidak untuk semua 12 zodiak, tapi Virgo termasuk. Yang pertama saya buat adalah si Taurus itu sendiri. Karena walaupun dia adalah nomor 7 di deretan zodiak-zodiak yang sensitif, sementara kita Virgo nomor 5, ini Merkuri retrograde-nya ada di bulannya Taurus. Dan kemudian Taurus itu adalah orang yang sebenarnya emosional tapi dipendem gitu, nggak kayak kita Virgo, nggak kayak yang lebih parah adalah Capricorn, dia lebih mengumbar, lebih ngasih lihat. Sedangkan kalau Virgo ya 50-50, kadang-kadang bisa mengumbar, kadang-kadang bisa ditekan. Nah, untuk kita semua yang sudah tahu bahwa Merkuri retrograde ternyata bisa juga membuat emosi kita itu nggak karuan, kan udah tahu. Jadi kita tahu cara mengatasinya gimana. Alah, udah ini Merkuri retrograde, udahlah. Terus terang aja, dulu saya punya teman yang pada saat Merkuri retrograde dia Cancer, dia itu berada di nomor 3 atau nomor 4 ya, 3 kalau nggak salah. Itu kalau lagi Merkuri retrograde itu bisa sampai, sorry ya, muntah-muntah. Saking perasaannya teraduk-aduk, nggak bisa kerja, diem aja nangis, dan dia nggak tahu apa yang dia tangisi. Lucu ya, itu sampai segitunya. Jadi memang sangat berimbas di zodiak-zodiak yang memang sensitif secara emosional. Oke, so kartu selanjutnya adalah the World yang terbalik. The World kan, the Wheel of Fortune yang terbalik. So unfortunate. Ya, oke. Di beberapa aspek ketidakberuntungan memang menyertai Virgo di masa Merkuri retrograde. Tapi bukan berarti kita udah diem aja deh kalau gitu, tungguin aja sampai Merkuri retrograde-nya hilang. Enggak gitu juga, nggak apa-apa. Continue aja, terusin aja apa yang menjadi kehidupan kalian sehari-hari, diterusin aja. Nggak perlu terlalu musingin gimana caranya kita melewati si Merkuri retrograde ini. Yang penting adalah kalian harus tetap fokus bahwa ini adalah fenomena alam yang sementara. Jadi bukan sesuatu hal yang continuously berlangsung seperti itu, tapi itu akan seperti ya nanti juga berlalu gitu ya. So memang beberapa keberuntungan tidak berada di pihaknya Virgo, tapi sekali lagi itu hanya sementara. Oke. Yang kemudian terjadi adalah Page of Swords. Beberapa hal baru, beberapa berita baru, beberapa orang baru justru akan kalian hadapi. Kalian ketemu, mungkin kalian berinteraksi, kemudian kalian berkolaborasi atau apapun itu dengan hal-hal yang sepertinya belum pernah kalian hadapi sebelumnya. Ini sesuatu hal yang baru, dan dari situ mungkin juga Virgo dapat belajar banyak. So di Merkuri retrograde kali ini kalian bisa merasakan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian alami. Mungkin secara emosional akan teraduk-aduk gitu, karena sesuatu hal yang baru yang nggak tahu, terus akhirnya panik sendiri gitu ya. Tapi nggak usah seperti balik lagi ya Virgo, seperti yang saya bilang di depan, ini sementara, jadi nggak perlu dipusingin segitunya. Oke. Kemudian ada Two of Pentacles yang terbalik. Anyway, di Merkuri retrograde kali ini kalian nggak terlalu banyak dihadapi oleh permasalahan-permasalahan lama. Karena mungkin kalian sudah siap-siap duluan, mungkin kalian sudah tahu gimana cara mengatasinya. Justru hal-hal baru yang membuat kalian secara emosional akan tergugah atau jadi kayak bisa jadi panik juga karena menghadapi yang baru. Tapi yang lama itu tidak lagi kalian pikirkan atau fokuskan karena kalian sudah tahu, sudah pernah menghadapinya.
So, yang harus difokuskan sekarang karena ada kartu di tengahnya itu tadi adalah hal-hal baru yang akan kalian hadapi. Dan itu bukan hal yang buruk ya, my dear Virgo. Walaupun kartu pertama kalian adalah The Tower, di mana perubahan besar-besaran akan berlangsung untuk si Virgo. Oke? Karena apa? Karena kartu selanjutnya juga bagus. Don't worry, be happy. Ada Three of Wands. You are on the right track. Kalian berada di track yang tepat, di track yang benar, my dear Virgo. Tidak ada yang salah dengan segala keputusan kalian, dengan apapun yang kalian ambil. Tidak ada hal-hal yang kayak, aduh, salah langkah nih. Enggak. You are on the right track. Masih ada di track yang benar. Walaupun jungkir balik mungkin, susah payah mungkin kalian hadapi, you are still on the right track. Dan kalian bisa melihat masa depan di depan kalian yang sekarang jungkir balik ini akan perlahan-lahan menuju sesuatu hal yang memang untuk kalian. Apa yang kalian harapkan, apa yang ingin kalian menangkan, apa yang ingin kalian capai di kehidupan kalian. Oke? So, kartu terakhir kalian, look, Knight of Cups. Yang datang kepada kalian adalah hal luar biasa yang passionate, yang benar-benar sesuatu hal yang memang ingin kalian capai. Apapun itu bentuknya, mau karir, keuangan, dan bisnis, mau percintaan, mau apapun. Jadi kayak setelah badai ada pelangi, asik. Apapun ya kata-katanya atau termnya, itu yang akan terjadi. So, semua yang jungkir balik di sini itu tidak akan menetap, itu hanya sementara dan nantinya akan menjadi baik karena adanya Knight of Cups. Akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang datang ke dalam kehidupannya Virgo. Setelah apa? Setelah semua kekacauan ini berlalu. Kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena ada perubahan tadi kan chaos ya. Orang kalau berubah pasti emang, apalagi kalau perubahannya mendadak datang, itu pasti akan gimana gitu ya. Akan susah untuk dihadapi. Kalian pindah kerjaan aja hari pertama kalian pasti bingung, ya kan? Pindah kerja, pindah rumah, pindah-pindah yang lain atau perubahan apapun yang terjadi itu pasti akan membawa dampak sedikit banyak. Apalagi ditambah dengan Merkuri retrograde. Oh, udah tambah lah ya secara emosional. Tapi harus diingat, kartu terakhir kalian adalah Knight of Cups. Jadi yang datang kepada kalian justru hal yang passionate, yang baik-baik, yang luar biasa. Dan akan membantu kalian mencapai apapun yang ingin kalian capai. You are on the right track. Kalian berada di track atau path yang benar. Oke? Agak lega. Agak lega. Karena ya seperti kalian tahu saya baca tarotnya nggak diatur nih. Jadi apa yang keluar itu yang harus dibacakan kan. Jadi ya sudahlah. Mari kita terima bersama-sama. Ih, pakai jatuh lagi. Mana jauh? Oke, yang jatuh saya taruh di sini. Oke. Saya buka kartu berikutnya ya, Virgo. Oke, apa lagi? 3, 4, 5. Oke. Apa lagi yang akan terjadi pada periode Merkuri retrograde kali ini? Yang terjadi adalah movement. The Chariot, kartunya Cancer nih. Movement, akan ada pergerakan. Tentu saja orang tadi kartunya pertamanya aja udah the Tower moment, ya nggak sih? Pasti ada perubahan, ada pergerakan. Tapi kan The Chariot itu sesuatu yang baik, sama seperti Six of Wands. Ada pergerakan menuju kesuksesan. So aminin aja yang baik-baik ya Virgo ya. Oke, dan yang selanjutnya ada Three of Wands atau motivation. Motivasi kalian untuk menghadapi semua ini apa sih? Kebaikan hidup, pencapaian, cita-cita, apapun itu. Dan yang positif-positif tentu saja. So, dibutuhkan positif things ya, positif pemikiran yang positif, hati yang positif, kayak gitu ya. Oke.
Dan Four of Pentacles, security, ini kartu di tengah. Ada security, keamanan. Ada, nggak usah khawatir gitu ya. Aman-aman aja kok Virgo, so don't worry. Aman-aman aja ya. Dan the high priestess, tentu saja ada intuisi kalian yang akan memenangkan semua ini, intuisi kalian yang akan membawa kalian pada pencerahannya. Intuisi kalian itu dipakai ya, diasah lagi ya. Intuisinya Virgo biasanya bagus, biasanya oke, biasanya kenceng banget. So, monggo silakan kalian gunakan intuisi kalian sebaik-baiknya dengan selalu berpikiran positif. Jangan seuzon sama diri sendiri ataupun dengan sesama dan semesta, apapun yang terjadi. Oke? Yang terakhir, prosperity. Tentu saja ini juga kartunya si Taurus kalau nggak salah. Ada juga kayak gini, prosperity. Jadi tetap akan ada kesuksesan, tetap akan ada kemakmuran, dan apapun yang kalian ingin capai itu bisa terlaksana. Tapi badai dulu, iya. Tapi gonjang-ganjing dulu, iya. Tapi the tower moment dulu, iya. So what? Itu nggak jadi masalah kan? Masalah sih. Masalah pada saat menemukannya atau bertemu dengan hal tersebut atau berada di posisi tersebut. Tapi kan kalau itu udah lewat kan oke, ya kan? Langsung tarik nafas. Ya Virgo, so in a way ternyata Mercury retrograde yang memang secara emosional mengobrak-abrik perasaan, emosi kita sebagai Virgo itu memang akan terjadi atau sudah terjadi. Kalau di posisi saya sudah terjadi di 2 minggu ini sampai saya gini, aduh Mercury retrograde-nya kali ini luar biasa. Begitu saya buka, pantesan Mercury retrograde-nya berada di Earth sign, berada di elemen tanah. Itu sebabnya sangat berpengaruh kepada para elemen tanah seperti kita, Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Oke. So habis ini saya akan bikin juga untuk Capricorn juga untuk Libra, Scorpio, Gemini, Pisces tentu saja, karena itu yang terimbas. Yang tidak terimbas kalian mau tahu? Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, mereka tidak terlalu terimbas. Karena secara emosional mereka cukup kuat gitu ya. Oke, my dear Virgo, sekarang kasih satu pertanyaan, saya akan jawab yes or no dengan kartu ini. Coba saya buka. Which one? Sudah? Oke. Jawabannya adalah no. Jawabannya adalah no, Virgo. It's okay. No. Berarti kan bukan yang itu, mungkin yang lain ya. Oke, dan satu dari angel guide kita buka. Holy love, holy love. Wow. Keren ini. Nggak tahu, saya langsung merinding. Holy love. Ya. Untuk kalian yang punya seseorang yang sudah meninggal dunia, kalau dalam hal saya adalah my dear father, ya, bapak saya yang sudah meninggal dunia. Kalian harus tahu orang tersebut masih meninggalkan cinta untuk kalian yang luar biasa. So the holy love. Juga untuk kalian yang secara spiritual sangat dekat berhubungan dengan Sang Pencipta. It's a personal ya, saya nggak bisa ngomong bagaimana caranya, karena itu adalah cara kalian berhubungan dengan Sang Pencipta. Holy love juga berarti cinta dari semesta, cinta dari Sang Pencipta kepada kita semua. Wow, itu sebabnya saya langsung merinding ya. Oke, so don't worry, jangan khawatir. Jangan khawatirkan the tower momentnya. Tapi tetaplah berprinsip bahwa segala sesuatunya sudah diatur dengan sedemikian sempurna, dengan sedemikian baik, sehingga apapun yang terjadi, ujung-ujungnya demi kebaikan Virgo. So it's good ya. It's good. Oke, dan yang terakhir dari monologi Oracle Card, coba kita lihat.
Dan kartunya adalah Confidence is your key to success. Confidence is your key to success, Moon in Leo katanya. Oke, so ya kalau Leo emang confident banget ya, percaya diri. Percaya diri saja dengan segala sesuatu yang kalian punya, oke? Dan jadikanlah itu sebagai sources atau sumber untuk mencapai kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian, atau apapun yang sedang kalian fokuskan. So, be happy! Oke, so sekian aja bacaannya. Nggak panjang, tapi panjang ternyata. Oke, so Virgo, sekian aja dalam rangka Mercury retrograde. Kita ketemu lagi di hari Minggu weekly reading ya. Itu pas Idul Fitri ya. Oke, selamat menyambut Idul Fitri untuk kalian yang merayakannya. Tapi kalau masih mau nonton hari bisa ditonton kok. Seperti biasa malam-malam. Kali-kali kalian udah capek salam-salaman terus malam-malam pengen lihat bacaan Virgo untuk seminggu ke depan gimana, monggo dilihat di hari Minggu. Dan minggu depan akan ada bacaan untuk bulan Mei ya, untuk semua zodiaknya. Di minggu ini akan saya bacakan untuk zodiak-zodiak yang terimbas oleh Mercury retrograde saja. Oke, sekali lagi untuk yang membutuhkan positive mood spray silahkan dipesan karena terbatas banget. Saya bikinnya cuma sedikit karena nggak bisa banyak emang. Bikinnya sedikit-sedikit ya, oke. Kalau butuh, tapi kalau nggak apa-apa juga. Bisa juga dijadikan hadiah Idul Fitri untuk yang tersayang, asik. Oke, untuk Mbak yang kemarin siapa ya? Virgo juga kalau nggak salah. Dia sudah pernah beli 2, terus beli lagi kemarin 2. Terus katanya yang sebelumnya udah habis, jadi dia mau beli lagi. Jadi kemarin beli 2 gitu. Dan memang masih ada masih ada yang dari yang lalu ya, masih ada. Jadi langsung diberikan kepada beliau gitu ya. Juga Mbak Isti yang selalu beli setiap kali saya produksi ini. Oke, dan Virgo-Virgo lainnya. Oke, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, lupa namanya. Oke, my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi hari Minggu. Salam light, angel, and love. Bye.